Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas pembahasan dan latihan soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel bagian ketiga, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Kita langsung simak contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak berikut dengan konsep nilai mutlak. Di sini ada nilai mutlak 2x kurang 7 kurang dari 3. Yang kita gunakan adalah, kalau adik-adik menyimak video konsep, berarti sudah tahu ya, yang kita gunakan adalah konsep ini. Ya adik-adik, pertidaksamaannya kita selesaikan dengan cara 3 ini sebagai A, ya. Kita buat jadi 2x min 7 di tengah ya. Lalu kita buat lebih dari min A. Karena A-nya 3, berarti min A adalah min 3. Jadi 2x kurang 7 lebih dari min 3. Ini cara bacanya ya. Dan 2x kurang 7 kurang dari plus A, berarti kurang dari 3. Nah, selanjutnya kita selesaikan adik-adik dengan cara min 7 ini kita hilangkan dengan kita plus 7. Kan kalau min 7 tambah 7 kan jadi 0. Dan ruas yang lain juga harus ditambah 7. Jadi min 3 tambah 7, 3 ditambah 7. Jadi semua ruas harus sama rata. Kalau ada yang ditambah 7, ruas yang lain juga harus ditambah 7. Itu disebut dengan prinsip ekuivalensi ya. Nah sekarang yang di tengah ini kan jadi 2x. Yang di sebelah kiri jadi min 3 tambah 7, 4. Yang di sebelah kanan jadi 10. Selanjutnya, ini supaya jadi x, kita bagi 2. Maka yang kiri juga bagi 2, yang kanan juga bagi 2. Sehingga diperoleh yang tengah ini jadi x, ya kan 1x. Yang sebelah kiri jadi 2, yang sebelah kanan jadi 5. Adik-adik, inilah penyelesaiannya. X di antara 2 dan 5. Soal yang B. Di sini nilai mutlak dari y tambah 5 lebih dari sama dengan 5. Nah, kita akan menggunakan sifat yang ini. Ya, jadi kalau lebih dari sama dengan, maka solusinya adalah x kurang dari sama dengan min a atau x lebih dari sama dengan a. Jadi x di sini adalah y plus 5. Y plus 5 kurang dari sama dengan min a. Min a adalah min 5. Atau y plus 5 lebih dari sama dengan plus A, berarti lebih dari sama dengan 5. Adik-adik ini tinggal kita pindahin aja, ya, min 5, plus 5 pindah jadi min 5. Min 5 kurang 5, min 10. Yang kanan, jadi Y lebih dari sama dengan 5 kurang 5. 5 kurang 5 itu 0. Nah adik-adik, inilah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya adalah Y kurang dari sama dengan min 10 atau Y lebih dari sama dengan 10. Soal yang C, masih ada ya adik-adik ini. Jadi nilai mutlak dari 4 kurang 2X kurang dari sama dengan 2. Nah adik-adik, di sini kita menggunakan sifat yang ini ya. Jadi X-nya di sini sebagai X adalah 4 kurang 2X. Nah, kita taruh ini di tengah-tengah ya adik-adik. Kemudian di sebelah kirinya kita taruh min A, berarti min 2. Di sebelah kanan positif 2. Pertama-tama kita hilangkan dulu 4. Supaya 4 hilang berarti kita kurang 4. Ruas kiri juga dikurang 4, ruas kanan juga dikurang 4. Sehingga yang di tengah jadi tinggal minus 2X. Karena kan ini bisa dicoret ya, 4 kurang 4 kan 0. Kemudian yang sebelah kiri jadi min 6, yang sebelah kanan jadi minus 2. Supaya tinggal X berarti kita bagi dengan min 2. Ruas kiri juga kita bagi min 2, ruas kanan juga kita bagi min 2. Nah adik-adik, karena pembagian dengan bilangan negatif ya, berlaku prinsip pertidaksamaan ini adik-adik. Ya, pada pertidaksamaan tanda berubah pada saat perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif. Jadi tandanya ini ya kita ubah. Ubah di sini maksudnya kita balik adik-adik ya. Tadinya kurang dari sama dengan kan, sekarang jadi lebih dari sama dengan. Ya, tanda dibalik karena ada pembagian dengan min 2. Jadi, ini bisa kita coret adik-adik ya. Min 2x bagi min 2 kan 1x ya. Min 6 bagi min 2, 3.
Min 2 bagi min 2, 1. Nah, adik-adik ini solusinya, tapi kita rapikan dulu solusinya ini bentuknya dengan kita balik. Karena harus yang lebih kecil di sini adik-adik. Jadi kita harus tulis 1 di sini, 3 yang di ujung sini. Ya, jadi karena 3-nya kita putar ke kanan, 1-nya kita taruh di sebelah kiri, maka tandanya kita putar lagi ya. Karena harus yang paling besar 3 itu harus kita tuliskan di sebelah kanan. Ya, tinggal diputar aja adik-adik ya. Nah, inilah penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke contoh 2 ya, adik-adik. Tentukan solusi dari pertidaksamaan berikut. Di sini nilai mutlak X kurang 6 lebih dari nilai mutlak 2 kurang X. Adik-adik, apabila kedua ruas memuat notasi mutlak, maka kita menggunakan sifat mutlak adik-adik. Ya, ini ya adik-adik. Ya, di sini X-nya adalah X kurang 6, Y-nya adalah 2 kurang X. Cara yang kita gunakan, X tambah Y berarti X kurang 6 tambah 2 kurang X. Ini ya adik-adik, dikali dengan X kurang 6 dikurang, nah pakai kurung adik-adik ya, 2 kurang X. Karena ini pengurangan, harus pakai kurung ya adik-adik. Dan tandanya ikut soal lebih dari 0 ya adik-adik. Jadi ini sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai X, ini sebagai Y. Ya, sehingga X tambah Y kali X kurang Y lebih dari 0. Nah, kita langsung kerjakan adik-adik ya. X kurang X itu 0 ya adik-adik, 0. Tinggal min 6 tambah 2, min 4. Dikali, yang ini adik-adik, jadi X kurang 6, ini kita distribusikan, ya minusnya kaliin 2, minusnya kaliin min X. Jadi minus 2, min kali min X jadi plus X, lebih dari 0. Jadi min 4 dikali dengan X tambah X itu 2X, min 6 kurang 2 itu min 8, lebih dari 0. Ini kalau kita kali jadi min 8X, min 4 kali min 8 jadi plus 32, lebih dari 0. Kita pindahkan 32-nya jadi min 8X, lebih dari minus 32 ya, pindah ruas jadi minus. Sehingga X adalah minus 32 dibagi minus 8. Karena ini pembagian dengan bilangan negatif, tandanya jadi dibalik. Sehingga diperoleh solusinya adalah min 32 dibagi min 8, 4 ya. Inilah penyelesaiannya adik-adik, X kurang dari 4. Selanjutnya, yang B saya kerjakan di bawah ya adik-adik. Ini menggunakan sifat yang kira-kira sama ya adik-adik ya. X tambah Y kali X kurang Y, tinggal tandanya aja disesuaikan dengan soalnya ya. Jadi kalau di sini kurang dari sama dengan berarti pakai kurang dari sama dengan 0. Kita gunakan cara yang sama kayak tadi, jadi 3X kurang 2 ditambah X kurang 8, ya ini sebagai X, ini sebagai Y, dikali dengan 3X kurang 2 dikurang X kurang 8, pakai kurung ya adik-adik. Tandanya kurang dari sama dengan 0. Ini kita lanjutkan, 3X tambah X 4X, min 2 kurang 8, min 10. Yang sebelah kanan ini jadi 3X kurang 2 kurang X, min kali min 8 jadi plus 8. Kurang dari sama dengan 0. Jadi 4X kurang 10, 3X kurang X 2X, min 2 tambah 8 plus 6 ya. Kurang dari sama dengan 0. Adik-adik, ini kalau kita kalikan, dia kan akan menjadi sebuah pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi kita nggak perlu kaliin adik-adik, karena ini udah kita faktorin, ya kan? Oh, nanti kan kalau pertidaksamaan kuadrat, itu kan dikerjakan dengan cara difaktorkan. Berarti nanti kita akan balikin lagi ke bentuk ini. Jadi, sampai di sini adik-adik, kita bikin masing-masing faktor itu sama dengan 0. Jadi 4X min 10 sama dengan 0, atau 2X plus 6 sama dengan 0. Di sini 4X sama dengan plus 10, X sama dengan 10 per 4 atau 5 per 2. Yang di kanan 2X sama dengan min 6, X sama dengan min 6 bagi 2, min 3. Nah ini sebagai X1 yang kecil, yang lebih besar ini sebagai X2. Sekarang kita akan melakukan uji titik ya. Jadi kita buat garis bilangan, lalu kita masukkan angka-angkanya, min 3 dan 5 per 2. Kita pilih
satu titik atau satu X yang bukan min 3 dan juga bukan 5/2. Jadi kita pilih misalkan 0. 0 itu ada di tengah-tengah kan ya. Di sini X sama dengan 0. Kita masukkan X sama dengan 0 ini kita uji ke dalam pertidaksamaannya. Jadi 4X kurang 10, 4 kali 0 kurang 10, dikali 2 kali 0 tambah 6. Ini ya, kurang dari sama dengan 0. Coba, ini jadi min 10, yang ini jadi 6. Kurang dari sama dengan 0. Min 10 kali 6, min 60, kurang dari sama dengan 0. Min 60 pastinya itu kurang dari sama dengan 0. Sehingga pernyataan ini benar. Karena benar berarti daerah di mana ada X sama dengan 0 itu merupakan solusi. Jadi di tengah-tengah min 3 dan 5/2 ya. Inilah solusinya adik-adik. Sehingga kita tuliskan solusi dari pertidaksamaan yang B adalah X. Ini cara nulisnya kayak gini adik-adik ya. Kalau dia dapat yang di tengah-tengah berarti X-nya taruh di tengah-tengah. Lalu di sebelah kiri min 3, di sebelah kanan itu 5/2. Karena soalnya pakai sama dengan, solusinya juga harus pakai sama dengan. Inilah jawabannya adik-adik. Nah, cara lain selain kita melakukan uji titik, kita bisa juga menggunakan ini sebagai shortcut. Nah, syarat menggunakan ini adalah kita harus pastikan bahwa koefisien dari X kuadratnya harus positif ya. Jadi ini kan 4X kali 2X akan jadi 8X kuadrat. Jadi sudah positif, baru kita bisa menggunakan cara ini. Setelah kita dapat X1 dan X2, kita lihat aja tandanya. Tandanya kan kurang dari. Jadi kita gunakan Fx kurang dari 0. Solusinya adalah X lebih dari X1 kurang dari X2. Atau X di antara X1 dan X2 ya. Dari sini kita menggunakan shortcut, bisa kita langsung tuliskan seperti ini. Solusinya adik-adik. Ya, X di antara X1 dan X2. Nah, meskipun ini rumusnya nggak ada sama dengannya, tapi kalau ada sama dengan berarti tinggal ditambahin aja di solusinya sama dengannya, ya. Oke adik-adik, sekarang kita ke contoh berikutnya ya. Contoh ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut dengan menguadratkan kedua ruas. Yang A, nilai mutlak P kurang 1 kurang dari 3. Ini dapat kita selesaikan dengan cara menguadratkan kedua ruas, yaitu P kurang 1 mutlak kita kuadratkan, kurang dari 3 kita kuadratkan. Nah, bagaimana cara menguadratkan suatu nilai mutlak? Kita menggunakan sifat ini adik-adik. Kalau suatu nilai mutlak dikuadratkan, hasilnya bilangan itu sendiri yang dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan ini dengan cara P kurang 1 kuadrat. P kurang 1 kuadrat itu artinya P kurang 1 kali P kurang 1 ya. Jadi P kuadrat kurang 2P tambah 1. Kurang dari 3 kuadrat 9. Ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi P kuadrat kurang 2P tambah 1 kurang 9 jadi min 8. Nah, sampai di sini ini sebuah pertidaksamaan kuadrat, jadi kita akan faktorkan adik-adik. Hasil pemfaktorannya adalah P kurang 4 dikali P tambah 2. Ini ya. Setelah difaktorkan, masing-masing faktor kita buat sama dengan 0. Jadi P min 4 sama dengan 0 atau P tambah 2 sama dengan 0. Dari sini diperoleh P sama dengan 4, dari yang kanan diperoleh P sama dengan min 2. Nah, ini nilai P1, ini nilai P2 ya adik-adik. Ini yang lebih kecil. Sampai di sini kita bisa menggunakan shortcut untuk pertidaksamaan kuadrat sejauh koefisien dari P kuadratnya itu positif ya atau lebih dari 0. Karena kurang dari, kita menggunakan sifat yang atas ini adik-adik. Jadi karena ini variabelnya P, maka solusinya atau himpunan penyelesaiannya adalah P kita taruh di tengah. Ya. Kemudian di sebelah kiri ini kita masukkan P1, berarti min 2. Di sebelah kanan kita masukkan P2. Nah, adik-adik inilah himpunan penyelesaiannya. Untuk lebih yakin, kalian bisa juga ngecek pakai uji titik ya. Oke, sekarang yang B. Nilai mutlak dari 2X kurang 2 lebih dari sama dengan nilai mutlak X kurang 4. Saya kerjakan di bawah ya. Nah, ini kita kuadratkan saja langsung, karena kan disuruh pakai cara kuadratkan kedua ruas. Hasil kuadratnya jadi
4x kuadrat kurang 2 kali 2 kali 2, 8. Kemudian 2 kuadrat 4. Nah, ini adalah hasil dari 2x kurang 2 kali 2x kurang 2. Sekarang yang kanan, x kurang 4 kuadrat. Hasil kuadratnya adalah x kuadrat kurang 8x tambah 4 kuadrat, 16. Selanjutnya, semua ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 4x kuadrat dikurang x kuadrat. Ya, kalau pindah ke kiri kan berarti jadi minus ya adik-adik ini. Jadi 3x kuadrat. Kemudian, min 8x ketemu dengan, ini kalau dipindah ke kiri jadi plus ya. Jadi min 8x tambah 8x. Hasilnya 0 adik-adik. Jadi ini kita bisa coret. Selanjutnya kita pindahkan 16. Jadi minus ya. 4 dikurang 16. Jadi min 12. Sebelah kanan jadi 0. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 3 untuk membuatnya menjadi lebih sederhana. 3x kuadrat kurang 12 jadi x kuadrat kurang 4. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan adik-adik. Jadi x plus 2, x kurang 2 ya kan? Pemfaktorannya cukup mudah ya kalau cuman begini. Nah, masing-masing faktor kita buat sama dengan 0. Jadi x plus 2 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Dari sini diperoleh x sama dengan min 2, dari yang kanan diperoleh x sama dengan 2. Ini sebagai x1, yang kanan sebagai x2. Karena x1 yang lebih kecil. Adik-adik, karena tandanya lebih dari sama dengan, ini ya, dan koefisien x kuadratnya sudah positif, ini kan 1 ya. Jadi kita bisa menggunakan sifat ini, di mana solusi untuk fx lebih dari 0 itu adalah x kurang dari x1 atau x lebih dari x2. Berarti himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan x kurang dari sama dengan, karena pakai sama dengan ya. Ini juga harus pakai sama dengan. X kurang dari sama dengan x1. Jadi min 2. Atau x lebih dari sama dengan x2. 2 ya. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya adik-adik. Ya, jadi kita menggunakan sifat yang bawah. Oke adik-adik, sekarang kita ke contoh berikutnya ya. Contoh yang keempat. Tentukan solusi untuk pertidaksamaan. Nah, di contoh keempat ini saya pilih soal-soal yang unik-unik ya adik-adik. Contohnya yang kayak gini. Ini cara bacanya seperti ini adik-adik ya. Jadi X lebih dari A dan X kurang dari B. Karena yang dimakan nih, ini kan kayak dimakan ya sama tandanya. Yang dimakan itu yang lebih besar. Jadi kalaupun dia dibalik-balik tetap ya X lebih besar dari A. Ya, jadi bentuk yang kayak gini kita tuliskan seperti ini adik-adik. Mutlak X kurang 1, ya kan? Lebih dari 2 dan mutlak X kurang 1 kurang dari 4. Kita cuman mengubah saja bentuknya ya. Dari bentuk yang 3 ruas ini kita mengubah jadi bentuk seperti ini. Nah, ini kita kerjakan satu persatu ya adik-adik. Pertama, kita akan menyelesaikan nilai mutlak X kurang 1 lebih dari 2. Dengan menggunakan konsep nilai mutlak, berarti ini menjadi X min 1 kurang dari minus 2 atau X min 1 lebih dari 2. Sehingga diperoleh X kurang dari min 2 tambah 1. Min 1 ya. Atau X lebih dari 2 tambah 1, 3. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan, kita kerjain ya. X kurang 1 mutlak kurang dari 4. Dari sini, karena kurang dari berarti caranya X kurang 1 kita taruh di tengah. Lalu di sebelah kiri itu minus 4, di sebelah kanan itu 4. Nah, ini supaya min 1-nya hilang, kita tambah 1. Ya, semua ruas kita tambah 1. Jadi ini juga kita tambah 1. Sehingga yang tengah ini jadi X. Kiri dan kanannya ini jadi min 3, yang kanan jadi 5. Nah, selanjutnya adik-adik, setelah kita dapat dua solusi ini, kita gabung solusinya adik-adik ya. Kita gambar garis bilangan, kita masukkan angka-angkanya. Di sini ada yang paling kecil min 3. Min 3, habis min 3 ada min 1. Ya, nggak perlu juga sama panjang ya, kan cuma sketsa garis bilangan aja.
Kemudian setelah min 1, 3. Setelah 3 ada 5. Jadi angka-angkanya semuanya yang kita dapatkan kita masukkan di sini. Ini bukan mau kita uji, tapi kita akan memasukkan intervalnya. Jadi di sini untuk yang X kurang 1 mutlak lebih dari 2, kan diperoleh solusinya ini, X kurang dari min 1. Kalau kurang dari berarti dia yang di sebelah kiri ini ya. Ke arah kiri nih, kita gambar. Atau X lebih dari 3, berarti arahnya kita gambar dari 3 ke kanan. Kalau lebih dari ke kanan ya. Selanjutnya kita masukkan solusi yang dari sini, yang dari nilai mutlak X kurang 1 kurang dari 4. Ini ya. Ini kita masukkan karena X-nya di antara min 3 dan 5. Ini min 3, ini 5. Karena di antaranya jadi kita gabung gini. Nah, jadi yang di tanda ungu ini berarti solusi untuk yang bawah. Nah, solusi untuk pertidaksamaan di soal ini adalah gabungannya. Karena kan menggunakan kata dan. Nah, karena menggunakan kata dan, berarti solusi pertidaksamaannya adalah irisannya. Dari kedua solusi yang kita dapatkan. Berarti irisannya di sini adik-adik. Yang dilalui 2 kali ya. Dilalui oleh yang hijau dan dilalui oleh yang ungu. Sehingga kita peroleh solusinya adalah daerah di antara min 3 dan min 1. Berarti kita tuliskan X di antara min 3 dan min 1 atau X di antara 3 dan 5. Ini adik-adik ya. Inilah solusinya. Oke, kita lihat lagi yuk soal yang unik yang selanjutnya, yang B. Nah, yang B ini soalnya kenapa unik? Karena ini yang sebelahnya ini tidak berada dalam tanda mutlak. Jadi X-nya ini di luar tanda mutlak adik-adik. Nah, karena dia bukan nilai mutlak, cara pengerjaannya untuk X-nya harus lebih hati-hati ya adik-adik. Jadi di sini mulai dari yang di dalam tanda mutlak yaitu X plus 1. Nah, X plus 1 ini dia punya 2 artian. Dia akan menjadi X plus 1 positif dan dia akan menjadi negatif dalam kurung X plus 1. Berdasarkan konsep mutlak. Hasilnya akan positif apabila nilai mutlaknya itu positif, ya kan? Kalau mau cari nilai mutlak positif, berarti X plus 1 harus lebih dari sama dengan 0. Kan harus positif ya. 0 juga positif. Dengan kata lain, kita pindah ruas. Ya, satunya jadi X lebih dari sama dengan min 1. Dan negatif apabila sebaliknya. Berarti selain X lebih dari sama dengan min 1. Berarti X kurang dari min 1. Jika X kurang dari min 1, maka nilai mutlaknya adalah min dalam kurung X plus 1. Nah, sekarang kita pisah nih ya. Untuk X lebih dari sama dengan min 1 untuk yang ini, maka nilai X plus 1-nya kan kita ganti menjadi positif X plus 1. Jadi pertidaksamaannya menjadi seperti ini. X plus 1 lebih dari 2X kurang 4. Untuk X lebih dari sama dengan min 1. Oke adik-adik, ini tinggal kita kerjakan. Jadi X kurang 2X lebih dari min 1 kurang 4. Ini jadi min X lebih dari min 5. Minnya kita pindahkan. Karena pembagian dengan min, jadi ini diputar. Lalu kita cocokkan adik-adik. Apakah memenuhi? Jadi X kurang dari 5 diperoleh. Untuk X lebih dari sama dengan min 1. Kita cocokkan dengan ini ya, dengan syaratnya. Syaratnya X harus lebih dari sama dengan min 1. Solusinya diperoleh X kurang dari 5. Kita gambar garis bilangan, min 1 di sini, ini 5 ya. Kalau lebih dari sama dengan min 1, berarti dia ke arah kanan. Nah, solusinya itu kurang dari 5. Jadi kita gambar ke arah kiri. Nah, irisannya itulah solusinya adik-adik ya. Jadi solusinya adalah X lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil dari 5. Itu untuk X lebih dari sama dengan min 1, di mana X plus 1-nya positif. Sekarang kita cari untuk X-nya kurang dari min 1. Nah ini ya adik-adik, di mana nilai mutlaknya itu bernilai negatif. Jadi min X plus 1 kita masukin di soal ini.
lebih dari 2x kurang 4. Ini kita kalikan ke dalam, jadi min x min 1 lebih dari 2x kurang 4. Kita pindahkan 2x-nya ke depan, jadi min x kurang 2x lebih dari, ini pindah jadi 1 kurang 4. Min x kurang 2x min 3x lebih dari 1 kurang 4 min 3. Kita bagi semua dengan min 3, tandanya kita balik. Min 3 bagi min 3, 1. Nah, kita gambar lagi, garis bilangan kita masukkan, min 1, 1. X kurang dari min 1, berarti arahnya dari min 1 ke kiri. Kemudian, di sini X kurang dari 1. Arahnya dari 1 ke kiri, kurang dari. Daerah irisannya yang ini, sehingga solusinya adalah X kurang dari min 1. Terus dua solusi ini diapain ya adik-adik? Ya inilah jawabannya adik-adik ya. Jadi ada dua buah jawaban untuk X yang lebih dari sama dengan min 1. Solusinya X di antara min 1 dan 5. Untuk X kurang dari min 1, solusinya adalah X kurang dari min 1. Jadi kita tuliskan ya adik-adik untuk solusinya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah yang lebih kecil dulu ya, X kurang dari min 1 atau X lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil dari 5. Adik-adik penyelesaian ini dapat kita sederhanakan lagi ya, karena ini solusinya X kurang dari min 1, kemudian solusi yang satu lagi adalah X di antara min 1 ya, mulai dari min 1 sampai kurang dari 5. Kita bisa gabung adik-adik ya, solusinya ini dengan kita menyebut X kurang dari 5 saja. Kalau kurang dari 5 kan berarti mencakup juga X kurang dari min 1. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya adik-adik. Sekarang kita lihat contoh yang lebih unik lagi, contoh yang kelima ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X kurang 2 kuadrat kurang dari 4 kali mutlak X kurang 2 tambah 12. Adik-adik, di sini kalau kita lihat ada yang sama ya. Sehingga kita buat pemisalan aja. Kita misalkan bahwa mutlak X kurang 2 sebagai misalkan Y. Ya, sehingga ini kita misalkan sebagai Y ya, sampai mutlaknya ya. Ini juga kita misalkan sebagai Y. Sehingga pertidaksamaannya menjadi Y kuadrat kurang dari 4Y tambah 12. Adik-adik, ini sebuah pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, kita satukan di satu ruas. Kita pindahkan semua ke kiri ya. Jadi, Y kuadrat kurang 4Y kurang 12 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan. Jadi, Y min 6 kali Y plus 2. Dan masing-masing faktor kita buat sama dengan 0. Jadi, Y kurang 6 sama dengan 0, Y tambah 2 sama dengan 0. Diperoleh Y sama dengan 6 atau Y sama dengan min 2. Ini Y1, ini Y2. Karena tandanya kurang dari, lalu koefisien Y kuadratnya positif, kita bisa menggunakan shortcut tanpa harus uji titik ya. Karena kurang dari berarti Y di tengah diapit oleh Y1 dan Y2. Di sini min 2, di sini 6. Ini solusi untuk pertidaksamaan kuadrat ini adik-adik di dalam Y. Pertanyaannya kan nggak ada Y-nya ya, pertanyaannya dalam X, tapi kita misalkan sebagai Y. Nah, kita balikin lagi adik-adik ya. Jadi Y ini kita ganti menjadi mutlak X kurang 2. Lebih besar dari min 2, kurang dari 6. Nah, adik-adik, pertidaksamaan yang 3 ruas ini kan artinya adalah bisa dipisah ya. Yaitu mutlak X kurang 2 lebih dari min 2 dan mutlak X kurang 2 lebih kecil dari 6. Nah, kita cari satu persatu ya adik-adik. Pertama, mutlak X kurang 2 lebih dari min 2. Dengan menggunakan konsep nilai mutlak, pertidaksamaan ini dapat langsung kita jawab adik-adik. Ya, nilai mutlak kita tahu hasilnya nggak mungkin negatif ya. Sementara ini pernyataannya nilai mutlak lebih dari min 2. Adik-adik, apapun X-nya, sudah pasti dia kan positif ya adik-adik.
maka sudah pasti hasilnya lebih dari min 2. Sehingga semua X dalam bilangan real pasti benar adik-adik. Sehingga kita jawab aja ya, X semua bilangan real. Karena semua yang dimasukkan ke X ya, pasti hasilnya akan lebih dari min 2. Selanjutnya, untuk X kurang 2 mutlak kurang dari 6. Nah, ini kita akan selesaikan dengan menggunakan konsep nilai mutlak. X kurang 2 di tengah-tengah ya. Lebih dari sama dengan min A, min 6, kurang dari A, 6. Sekarang semuanya kita tambah 2. Jadi X kurang 2 tambah 2. Yang kiri jadi min 6 tambah 2, yang kanan 6 tambah 2. Ini jadi X ya, yang tengah-tengah. Yang kiri jadi min 4, yang kanan jadi 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah irisan dari dua solusi ini. Sehingga irisannya adalah X di antara min 4 dan 8. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya adik-adik. Oke, kakak masih punya satu soal lagi. Ini benar-benar unik adik-adik ya. Tentukan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, nilai mutlak X min 1 tambah nilai mutlak X plus 2 lebih dari sama dengan 4. Adik-adik, cara ngerjain ini itu sama dengan cara ngerjain soal yang sama tapi bentuknya persamaan. Kalau kalian menyimak video pembahasan tentang persamaan nilai mutlak, itu ada ya contoh yang mirip seperti ini. Caranya, bentuk mutlaknya kita ambil, ya. Lalu kita definisikan berdasarkan konsep nilai mutlak. Dia akan positif jika nilai di dalam tanda mutlak itu positif. Jadi X min 1-nya harus lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau kita pindahkan ke ruas kanan, ini jadi X lebih dari sama dengan 1. Dan X min 1 mutlak sebenarnya juga bisa negatif jika X-nya itu selain lebih dari sama dengan 1, berarti kurang dari 1. Kemudian bentuk yang X plus 2 juga kita definisikan ya, yang X plus 2 mutlak. Dia akan positif jika X plus 2-nya positif, alias lebih dari sama dengan 0. Bentuknya kita ubah jadi X lebih dari sama dengan, ini kita pindah ruas, jadi min 2. Kemudian, mutlak dari X plus 2 bisa juga negatif nilainya. Ya, jadi negatif X plus 2 jika X-nya kurang dari min 2. Lalu kita gambar garis bilangan. Ya, di sini kita masukkan min 2 dan 1. Karena itu yang kita dapatkan ya, batasnya. Jadi batasnya ada yang 1, ada yang min 2. Daerah yang di sini itu daerah yang kurang dari min 2. Daerah yang di tengah itu daerah yang lebih dari sama dengan min 2 tapi kurang dari 1. Daerah yang di sini adalah yang lebih dari sama dengan 1. Oke adik-adik, sekarang kita mulai dari daerah yang kurang dari min 2. Kalau X kurang dari min 2, maka mutlak X min 1 itu nilai yang digunakan adalah yang kurang dari min 2. Jadi nilai yang kita gunakan adalah nilai yang kurang dari min 2. Berarti yang kita gunakan adalah nilai minus X min 1, di mana X kurang dari 1. Selanjutnya untuk X tambah 2 mutlak, nilai yang kita gunakan adalah yang minus X tambah 2. Di mana X-nya kurang dari min 2. Nah lanjut, untuk yang nilainya di tengah-tengah nih, dari min 2 hingga sebelum 1, mutlak X min 1, nilai yang kita pakai adalah yang minus ya, yang minus X min 1. Sebab ini digunakan jika X kurang dari 1. Ini kan masih kurang dari 1 ya. Kemudian untuk nilai X plus 2 mutlak yang kita gunakan adalah yang lebih dari sama dengan min 2. Berarti udah kita gunakan yang positif. X tambah 2. Karena kan sudah lewat dari min 2. Nah, sekarang yang di daerah sini yaitu yang lebih dari 1. Nilai mutlak dari X min 1 yang kita gunakan adalah yang positif. Karena sudah lewat dari 1 ya, jadi kita gunakan yang positif. Kemudian untuk mutlak X tambah 2 yang kita gunakan juga yang positif. Nah, adik-adik kita mulai ya. Untuk X kurang dari min 2. Soal ini ya, kita dapat ubah nilai mutlaknya berdasarkan
nilai mutlak pada daerah X kurang dari min 2. Jadi nilai mutlak X min 1. Di sini kita ubah jadi min X min 1. Ditambah nilai mutlak dari X plus 2, yaitu min dalam kurung X plus 2. Plus ketemu min jadi min. Lebih dari sama dengan 4. Nah, seperti ini adik-adik soalnya ya. Kalau dia X-nya kurang dari min 2. Ini kita kerjakan, ini jadi min X plus 1, ini jadi min X min 2. Ya, minnya harus didistribusikan ke dalam kurung. Min X kurang X, min 2X, min 1 kurang 2, min 1. Kita pindahkan min 1 ke kanan, jadi min 2X lebih dari sama dengan 4 tambah 1, 5. Kita bagi dengan min 2, otomatis tandanya kita putar. Jadi 5 per min 2 atau min 5 per 2. Selanjutnya, untuk daerah X lebih dari sama dengan min 2 kurang dari 1. Soalnya, kita ganti menjadi, ini nilai mutlak X min 1 yang kita gunakan minus X min 1. Ditambah, nilai mutlak X plus 2 yang kita pakai adalah X plus 2. Lebih dari sama dengan 4. Ini kita distribusikan, jadi min X plus 1 ditambah X plus 2. Lebih dari sama dengan 4. Adik-adik, min X tambah X hasilnya 0 ya. Ini bisa dicoret. 1 tambah 2, 3. 3 lebih dari sama dengan 4. Adik-adik, karena X-nya sudah hilang, maka dari daerah ini kita tidak bisa mendapatkan penyelesaian. Ya. Jadi ini bukan penyelesaian. Sementara tadi yang X kurang dari sama dengan min 5 per 2, di sini X-nya kurang dari min 2, ini kan solusinya X kurang dari min 5 per 2. Dengan kata lain ini memenuhi ya. Kita lanjutkan. Sekarang untuk daerah X lebih dari sama dengan 1. Maka X min 1 mutlak itu adalah X min 1, ditambah X plus 2 mutlak itu adalah X plus 2. Lebih dari sama dengan 4. X tambah X, 2X, min 1 tambah 2 plus 1 lebih dari sama dengan 4. Jadi 2X lebih dari sama dengan 4 kurang 1, 3. X lebih dari sama dengan 3 per 2. Nah, karena di sini syaratnya X lebih dari sama dengan 1, solusinya adalah X lebih dari sama dengan 3 per 2. Ini memenuhi berarti. Karena memenuhi syarat ya. Sehingga solusinya atau semua nilai X yang memenuhi adalah X harus kurang dari sama dengan min 5 per 2 atau X harus lebih dari sama dengan 3 per 2. Inilah solusinya adik-adik. Oke, sampai di sini pembahasan contoh-contoh soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga dapat membantu kalian memahami konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya ya adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.